Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai, dia bilang Rio. Maka itu asal kata Riau menurut pendapat yang pertama. Ini banyak pendapatnya ini. Jadi nanti kalau ditanya orang, kau dari mana? Dari Riau. Apa arti Riau? Entahlah, pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan ecek-ecek, kelasnya internasional guys. Di Bintan ada satu kampung, nama kampung itu Riyahi. Dari kata Riyahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua. Ustaz Somad itu kan kalau ditanya selalu nyebut mazhab pertama Imam Abu Hanifah, mazhab kedua Imam Malik, mazhab ketiga Imam Syafi'i, mazhab ketiga empat Imam Hambali. Jadi dalam masalah Riau ini pun ikhtilaf juga. Ramai lalu lintas laut karena ini segitiga emas yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan, belum ada lagi aspal, belum naik darat nih ke atas. Ini jalan nih bagus-bagus nih kan sejak Pak SF Arianto aja nih. Memang kalau dapat simpang belokkan sedikit. Jadi dulu itu laut, pantai, disitulah hebat lalu lintas. Dan Riau ini maka disebut dengan segitiga emas, Sijori, Singapura, Johor, Riau. Memang riuh di situ. Orang Melayu menyebut kalau menengok ramai itu dia sebut riuh, riuh. Itulah asal kata Riau. Jadi 3 pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak tak ingat pun tak apa-apa karena udah tak ujian lagi kan. Paling ditanya bini di rumah, kok ditanya bang apa arti Riau, tahu kok tak tanya. Gitu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian pada tahun 1723 datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor, dilantik oleh 4 datuk. Dialah sultan yang pertama, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jauh sebelum datang Belanda, nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu, bukan di dalam gua, bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan, punya negara, punya otonomi. Otonomi, kekuasaan tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi, bukan otonomi yang sekarang. Oto dia wak, oto diurang mi dia wak. 1723 18 19 2000 2023 300 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu datang tengok kerajaan Siak Sri Indrapura. Bangga tak jadi orang Riau? Begitulah Riau. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab, Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Utsman Syihabuddin. Tak pernah kita rencanakan bahwa 2 Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Utsman Syihabuddin. Datang seorang Habib Utsman Syihabuddin ke bumi Melayu lancang kuning. Bagaimana Sultan di Riau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung, dinikahkannya. Mohon maaf Habib, saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Hazik Abdillah, anak yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Santri banyak tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi lancang kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman pintu kerajaannya yang terbuka, anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa sultan-sultan kerajaan Melayu Siak namanya disebut di awal Syarif. Kenapa Syarif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib, karena
cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Sultan yang terakhir, Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan sultan kita, maka 3 diabadikan. Pertama, jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu nama airportnya Airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid, beliau yang meresmikan. Dalam kata sambutannya kata beliau, ini memang sudah tepat nama airportnya Sultan Syarif Qasim. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan becak? Begitulah kita memuliakan para ulama. Setiap tamu yang datang, saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin. Bisa pula orang Riau tinggal di Pekanbaru, tak tahu di mana letak makam Usman Shahabuddin, dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Embung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan, Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah? Selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Shahabuddin? Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita, mudah-mudahan panjang umur sehat badan, bersama para habaib bisa kita buat maulid mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan ke Indragiri, jangan lupa membeli lupis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri, tanda waktu sudah habis. Udah berdiri dia? Kalau berdiri kasih tahu ya. Lalu kemudian kami memang orang Melayu, tapi di negeri ini siapapun yang datang dari pulau mana, apa sukunya, bahasanya, dia tetap dimuliakan. Jalan yang panjang paling besar di Pekanbaru bukan jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi, tapi jalan yang paling panjang adalah jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu wong apa? Wong Jawa. Pripun kabare? Apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Kata Ustaz Dasat sudah diintervensi istri gitu. Gedung yang paling besar, paling tua, bukan gedung Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Tua, tapi gedung Kaharudin Nasution. Nasution datang dari mana? Dari utara, Halak Ita Sasudena. Biado. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Datang orang Minang, biado. Babi ndak do, kambiang ndak do gitu. Biado itu maksudnya apa? Kabar. Gedung yang paling tinggi, paling besar, paling megah, paling mewah di samping gedung Kaharudin Nasution. Apa nama gedungnya? Suman HS. Apa arti HS? Hasibuan Halak Kita Sasudena. Siapapun engkau, dari manapun kau datang, kalau kau datang ke negeri ini membawa kebaikan, kemaslahatan, kau akan dihormati, kau akan dimuliakan, namamu diabadikan. Ini Riau. Tengok orang ini ragu-ragu tepuk tangan. Kalau tuan ketembilahan jangan lupa membawa kawan. Ragu-ragu tepuk tangan macam belum makan. Sabar, saya dengar habis acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Ada. Negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning, Kerajaan Melayu Islam Siak Sri Indrapura. Tapi yang menulis Gurindam 12, siapa yang menulis Gurindam 12? Raja Ali Haji. Raja Ali Haji keturunan Bugis Makassar, Ustadz Das'an Latif.
Orang Bugis Makassar menyebut ikan ikang, menyebut makan makang. Kami ikuti itu. Perawan perawang. Ustaz Fahru Razi selesai acara ini pergi ke satu kota di Kabupaten Siak, namanya Perawang. Itu aslinya perawan. Begitulah pengaruh Bugis Makassar. Ini Ustaz Somad mengada-ngada. Itu saya dengar langsung dari Daeng Yusuf, Ketua Persatuan Masyarakat Bugis Makassar Riau. Dr. Daeng Yusuf, pengacara. Tak percaya? Tanya beliau. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ perempuan bertudung. Begitu di Riau. Itulah kenapa setiap semua yang datang turun di airport dipakaikan tanja. Supaya apa? Supaya bininya bertudung. Tak nampak perempuan malam ini. Ada perempuan malam ini hadir? Masya Allah. Hai Besti. Macam manalah perasaan Ustadz malam ini Pak Ustadz? Kalau Tuhan makan kuini harum merekah. Rasanya malam ini sedang berada di kota Madinah. Menengok payung-payung nih ya Allah. Macam di pelataran Madinah Al-Munawwarah rasanya. Untunglah acara ini dibuat malam. Kalau sempatlah dibuat siang apa nggak hancur kali nama baik kita. Aku memang ku minta itu ya Allah, kalau nanti datanglah ustadz-ustadz ini, saya kalau ke Malang siapa yang memuliakan saya? Ustadz Muhammad Anis bin Syihab Habib. Saya kalau ke Kalimantan Barat siapa yang menyambut memuliakan saya? Ustadz Luqmanul Hakim. Saya ke Makassar siapa yang memuliakan saya? Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Fahru Razi. Maka kalau datanglah nanti mereka ke Pekanbaru, ya Allah, buatlah acara itu malam nanti ya Allah. Rupanya malam tekabullah. Itulah maka saya bisa senyum malam. Kalau sempat acara nih pagi, pandailah kita nyari alasan kan. Tahu jangan ke sana pagi gitu, malam Masya Allah, tabarakallah. Malam ini yang hadir ini luar biasa. Kenapa Ustadz semangat betul malam ini? Karena dihadiri Ketua IAAI, Ikatan Abdul Internasional, Bapak Abdul Wahid. Ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini sudah menyalahi kode etik. Karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi yang paling kami harapkan sebetulnya, kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang, itu karena ada satu yang kami harapkan belum mau merubah namanya. Kalau maulah beliau berubah menjadi Abdul Latif. Betapa indahnya dunia ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, Pak Rusli Zainal di tengah kesibukannya ikut bersama kita. Yang kebetulan tak saya sebutkan, jangan tersinggung, bukan saya tak hormat, tak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sejarahnya jelas, kecintaannya kepada ahli bait zuriat Rasulullah jelas. Bagaimana suku bangsa berdatangan ke Riau, ramai, dimuliakan, dihormati, jelas. Bagaimana masa depan Riau ke depan, tergantung kita memilih pemimpin yang peduli kepada Riau. Mudah-mudahan, jangan tepuk tangan, tunggu. Mau cepat aja pula. Tergantung bagaimana nanti ke depan orang-orang yang peduli kepada agama Allah. Saya orangnya tidak bisa birokrasi. Sampai hari ini Abdul Somad sejak 2008 pulang dari Maroko sampai 2024 belum pernah membawa proposal sekalipun ke bupati, wali kota, gubernur. Tanya 14 kabupaten kota di Riau, tak pernah. Kenapa? Karena saya tak bisa birokrasi, menghadap ke sini, tak bisa.
Saya maunya langsung. Alhamdulillah, saya dengan Pak PJ ini bisa duduk langsung. Dengan Pak Wahid pun bisa juga, karena sesama dekat kan, Abdul Somad, Abdul Wahid kan hampir tak ada jarak antara kami. Tinggal menunggu Abdul Latifnya aja lagi. Asal mau dia selesai masalah. Sebetulnya kenapa beliau dihadirkan malam ini? Karena beliau keluarga bersama berkeluarga di bumi lancang kuning, berkeluarga pula di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Bapak ibu masuk surga sama-sama nanti insyaallah. Ku dengar tak ada orang tuh mau. Bapak kalau nanti meninggal mau masuk surga sama ibu? Dari bunyinya macam tak mau. Soalnya ada juga jamaah nih bertanya ke saya, Ustaz, ya. Nanti kalau saya meninggal di surga tuh saya jumpa lagi sama istri saya. Saya bilang iyalah. Lama dia terdiam. Macam-macam mukanya tak senang kan? Jadi aku tanya, kenapa bapak temenung? Sedangkan di dunia aja aku udah tak tahan kali Pak Ustaz. Kata dia. Apanya maksud kau ini? Saya bilang, kenapa kau tak tahan sama dia? Setiap saya pergi Pak Ustadz dimasukkannya kain sarung, dimasukkannya baju koko, dimasukkannya peci. Habis itu ditanyanya abang udah sembayang atau belum, kain udah dipakai atau belum. Habis itu ditanyanya lagi abang tinggal di hotel mana, hotel syariah apa. Itu bukan istri Pak, terus bidadari surga saya bilang. Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Jangan lama kali dia terluka kan. Itu bukan istri Pak, itu bidadari surga. Jadi gimana lah Pak Ustadz? Pulang bapak ke rumah, katakan kau bidadari surga yang dikirim Allah kepadaku. Yang ketawa yang belum berbini pula. Macam paham, kata dia. Baru semester 2. Urus saja dulu UKT ini. Pulang dia ke rumah, dibilangnya lah sama istrinya, kaulah bidadari surgaku. Perempuan kalau dipuji mana mau dia bilang, gua banget, tak mau dia. Kau lah bidadari surgaku. Apa kata dia? Gak mungkin lah bang, aku kan gemuk, kata dia. Pandai pula dia bilang, memang kau bidadari surga, tapi diturunkan dekat rumah makan deh. Allah, so sweet. Jadi kalau anak-anak kita ini dididik dengan kelembutan, cinta kasih sayang, persaudaraan, maka jangan pernah khawatir bagaimana Riau ke depan. Riau tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kuncinya jangan mau mempertaruhkan suara, menjual 5 tahun penyesalan yang paling mendalam. Tapi jamaah orang Riau ini kaya-kaya, minyak di atas sawit, minyak di bawah, minyak termahal di dunia. Minyak mana minyak termahal di dunia? Minyak, apa pula minyak jelantah? Minyak Minas. Tulis di internet minyak Minas, minyak high quality, kualitas tertinggi di dunia. Anak sakai di atas pipa, tak berbaju, tak bercelana, tak beralas kaki. Kalau meletup pipa itu, anak yang tak berbaju inilah yang mati duluan. Tapi hasilnya kemana? Ditarik ke Jakarta. Mesti punya pemimpin yang berani untuk berjuang ke atas, mencolok duit itu supaya turun balik ke Riau. Takbir. Kenapa semangat betul Ustaz? Dikasih panitia lah pula tadi makan di atas, pedas. Itu maka berapi-api ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin bukan supir damri. Supir damri tak mau tahu. Yang penting jalan aja. Mau ada penumpang tak ada penumpang, jalan aja. Pemimpin supir angkot. Nampak penumpang, kejar. Kejar. Mengejar duit ke atas, bawa lagi turun ke bumi lancang kuning. Barulah kita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Pemimpin-pemimpin mati meninggalkan apa pula kredit, meninggalkan legasi, warisan yang akan dinikmati orang banyak. Masjid
Masya Allah. Masjid, pemimpin yang peduli kepada masjid. Dulu saya 5 tahun tak datang ke masjid. Ini kan terakhir-terakhirnya aja baru ke masjid. Pemimpin yang peduli kepada masjid, yang sayang kepada masjid. Jadwal pengajian ini sekarang membaca kitab Muwatta. Kitab Muwatta ditulis oleh Imam Malik bin Anas, meninggal tahun 179, lebih tua dari Sahih Bukhari, lebih tua dari Muslim. Ada pembacaannya di sini, dibacakan langsung oleh Ustadz Dr. Zulhendri Rais. Kitab Sunan Tirmidzi ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi dari Termes, perbatasan Afghanistan dengan Uzbekistan. Ada kampung kecil Termes, itulah Imam Tirmidzi, dibacakan oleh Maulana di sini. Maulana apa namanya Ustaz? Maulana Farhan. Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes orang ini ingat apa tidak. Untuk jamaah ini tahu tak ini yang mengajar kitab. Fikih mazhab Syafi'i diajarkan oleh S1 fikih, S2 fikih, S3 fikih, mengigaunya pun fikih. Langsung oleh imam besar namanya Ustadz Dr. Zul Ikrami. Masjid, bagaimana masjid mau berlangsung dengan pengajian-pengajian kalau tidak ada kepedulian? Maka insya Allah. Tapi daya tampung pendidikan Pekanbaru luar biasa. Pagi tadi saya tausiah di sekolah, berapa banyak yang mendaftar di sini Pak Kepala SMK? Yang mendaftar 2000 orang Pak Ustadz, yang diterima berapa? 600. Kenapa tak diterima semua? Lokal tak cukup, tanah tak ada. Mencari tanah 2 hektar di Pekanbaru ini susah Pak Ustadz. Lama saya temenung, susah. Kami Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan Ustadz Alnob banyak dapat tanah. Ustadz Somad dibukakan mereka peta, ini serah Ustadz pilih tanah yang mana, mau atas, mau bawah, mau utara, mau selatan, pilih. Oh, kami pilihlah ini Pak, ini iya. Besok kami tengok Satpol PP sama pemuda Pancasila situ semua, rupanya tanah bermasalah. Kami pun akadlah, akad kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Alam Dinar, disaksikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kami serahkan tanah ini dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf. Allah, kami tidak ingin mereka Ustadz jauh-jauh lagi tablik akbar ke Sulawesi, ke Kalimantan. Ustadz mesti punya markas di Riau. Ustadz, kami pun menangis, ya Allah, menangis. Besoknya lebih menangis lagi waktu kami telepon ke BPN. Pak Kanwil, BPN tanah ini suratnya 5 Pak Ustadz gitu. Lebih menetes lagi air mata kan. Di Kuburaya Pontianak Kalimantan Barat, datang orang kaya pejabat, saya mewakafkan tanah 70 hektar tapi dengan syarat kepada Ustadz Abdul Somad. Disaksikan Ustadz Abdul Somad, ini orangnya Ustadz Luqmanul Hakim. 70 hektar. Saya pergi ke Sumatera Selatan, datang orang anak menteri Ustadz Somad, disaksikan oleh almarhum Habib Mahdi bin Syihab. Saya serahkan tanah di pintu tol 6 hektar di Pekanbaru di Riau. Jangankan ngasih tanah, dibeli pun tak dijual. Tapi kami beramal bukan karena manusia, beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya kami tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.